masalah-masalah yang sulit ya, jujur aja sih yang sulit banget sih sebenarnya tidak ada ya. Tetapi ada juga beberapa kali ya saya pernah harus operasi orang, tetapi saya tahu nih orang dia mungkin BPJS-nya juga tidak bisa menanggung ya. Nah untuk itu ya selamat pagi atau siang kepada para pemirsa Heset Entertainment. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa berbagi kepada teman-teman semua. Ya, saya Dr. Royman Simanjuntak, spesialis bedah torak kardiovaskuler atau disingkat BTKV. Ya, saya lahir di Medan 12 Januari 1968. Saya sekarang punya istri satu, ya, Glory Duma Indrawati Haritonang, SH, ya, dan 4 putra-putri. Ya, yang pertama itu saat ini sudah menikah dengan Enrico Sibarani, SH, dan juga anak saya juga Ivana, SH juga dari Fakultas Hukum UI. Dia sekarang sedang hamil tua. Itu punya foto mama, aku nggak pernah punya foto sama mamaku jalan-jalan. Itu membuat saya nangis, saudara. Nangis teriak dari dalam. Saya bilang, Tuhan, dengarkan doa anakku. Dia pengen mamanya jalan, Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Perkenalkan, nama saya Hosiana Sitepu. Saya memiliki 3 anak. Yang pertama namanya Priscilla, yang kedua Timothy Joel, yang ketiga Yehuda Joel. Yang satu sudah tamat kuliah, yang satu masih kuliah di UI, yang satu mau masuk kuliah. Nama suami saya Aristarkus Joel. Kegiatan kami saat ini, kami menggembalakan gereja di daerah Semper, dan saya sendiri menggembalakan anak-anak muda dan memberikan arahan-arahan kepada kakak-kakak sekolah minggu, dan juga beberapa hal-hal yang harus dikerjakan oleh tim Praise and Worship. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanku, pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Sejak kecil, saya bukan anak yang diharapkan. Saya anak pertama, tetapi bukan anak yang diharapkan, dilahirkan. Ayah saya waktu itu masih kuliah dan masih muda dan begitu banyak pergumulan, sehingga kelahiran saya tidak diharapkan. Dan saya memang secara literal itu dibuang untuk dipelihara oleh tante saya. Nama saya Tony Sutrisno, usia saya 58 tahun. Saya sudah berkeluarga, memiliki seorang istri bernama Rina Sutrisno dan seorang anak bernama Gabriel Bimasena Sutrisno. Kegiatan saya sekarang adalah sebagai seorang hamba Tuhan dan juga sebagai seorang dosen di sekolah teologi yang berkonsentrasi di dalam misi.
suatu waktu di tengah syuting siang hari yang panas terik, gangguan kesehatan yang aku alami itu mulai terasa kambuh lagi, sehingga aku nggak bisa berdiri, nggak bisa bergerak, sampai teman-temanku harus mengangkat aku ke tempat yang lebih teduh. Halo, namaku Winda Napitupulu, usiaku 31 tahun, suamiku bernama Angga, dan putri kami, Kasia, berusia 2,5 tahun. Kesibukanku sehari-hari selain menjadi ibu rumah tangga, aku bekerja sebagai content creator dan juga memanage sosial media beberapa akun di Instagram. Buat generasi muda yang sekarang ini mungkin baru memulai journey atau petualangan hidup kalian, aku punya pesan, yaitu jangan pernah takut dengan yang namanya masa-masa sulit. Jangan pernah menghindari ketidaknyamanan atau menghindari kesulitan, tantangan, karena justru di tempat-tempat itulah kita akan bertumbuh, kita akan memoles keterampilan kita akan menguji hati kita, atau apakah ada tujuan-tujuan hidup kita yang mungkin masih perlu diperbaiki. Itu hanya bisa muncul kalau kita ada di tempat yang kita tidak nyaman. Dan kalau kita sudah berhasil melewatinya, aku yakin kita akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik, kita akan punya karakter yang jauh lebih dewasa, lebih rendah hati, lebih sabar, lebih kuat lagi dibandingkan orang-orang yang tidak pernah merasakan penderitaan atau pergumulan yang besar. Jadi tetap semangat, kalau ada hal-hal yang sulit sedang digumulkan, percaya kalau suatu saat nanti akan ada kebaikan yang muncul dari masa-masa itu. Kami tidak langsung pulang, masih makan bakso. Aku ingat betul itu baksonya Boy. Masih makan bakso, lelet lah ini pulangnya. Begitu kami pulang ke Kompleks Indah Harapan di Mampang Perapatan, tetangga pada berkerumun. Wah, tadi ada satu jeep datang, rambutnya cepat, masuk ke rumah, masuk ini. Tanya, saya Panda Nambaban, lahir di Siborong-Borong, satu desa kecil di tepi daerah Danau Toba yang 1.200 meter dari atas permukaan laut. Saya dilahirkan tanggal 13 Februari 1944. Masa kecil saya ada 5 tahun di Siborong-Borong, kemudian kami pindah ke kota nomor 2 terbesar di Sumatera Utara, Pematang Siantar. Itu benar-benar satu pergumulan yang luar biasa di usaha kami, khususnya suami saya itu mengalami cobaan dan dia ditipu sama rekan kerjanya. Kemudian satu-satunya aset yaitu kantor itu harus dijual. Di situ saya nggak terima secara pribadi. Tuhan, I give all the things to you Lord, tapi lo kok kasih gue kayak gini? Kalau umpamanya ada tukang tagih yang nelfon saya, Bu, kalau umpamanya bulanannya ibu cicilannya nggak dibayar bulan ini, bulan depan kantornya dilelang. Dan setiap kali saya terima itu telepon, saya nggak sanggup. Sampai
Sampai satu hari saya katakan, Tuhan, saya give up. Enakan saya mati deh. Nama saya Sisi Peleh. Saya punya latar belakang itu kuliah dengan anak satu, suami satu, dan kita punya satu pelayanan namanya Areopagus Network. Itu adalah marketplace ministry, dan setelah beberapa lama kita ada extension lagi dari Areopagus Network, yaitu Areopagus Cancer Care. Kenapa Areopagus Cancer Care kita bentuk? Itu karena 7 tahun yang lalu saya mengalami satu cobaan yang Tuhan berikan, yaitu cancer dengan kondisi stadium 4, dan itu adalah satu pergumulan saya yang luar biasa, di mana saya encounter with God di dalam hal yang fase kedua. Kalau umpamanya fase pertama itu adalah pengenalan diri saya secara pribadi kepada Kristus yang saya imani, dan fase kedua adalah waktu saya mengalami satu benar-benar masuk ke lembah kekelaman, tapi saya nggak takut karena saya tahu Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup dan terus menghidupkan saya. Persembahan untukmu semua, dan lihatlah warna harimu. Sampai kapanpun takkan pernah ku lupakan, oh. Dan lihatlah warna harimu. Ceriakan hari-harimu di sepanjang tahun yang baru. Selamat untukmu dan juga diriku. Kita rayakan tahun ini bersama keluarga dan juga dirimu. Mengucap syukur pada yang kuasa. Kita diberi kesempatan, janganlah tunda. Siapkan hatimu, kita rangkul bersama selamanya. Jangan sia-siakan tahunmu dengan cuma-cuma, dan lihatlah warna harimu. Sediakan hari-harimu di sepanjang tahun yang baru. Selamat untukmu dan juga diriku. Kita rayakan tahun ini, bersama keluarga dan juga dirimu. Mengucap syukur pada yang kuasa, karena kita diberi kesempatan. Janganlah tunda. Siapkan hatimu, kita rangkul bersama selamanya.
pernah satu kali aku malas sekali sekolah. Padahal sekolahku dekat di sini. Tapi kemudian aku nggak mau sekolah. Itu papa mengejar aku keliling gereja ini sambil menyuruh aku sekolah. Kemudian aku naik ke atas, aku lihat papaku muter-muter. Begitu kerasnya papa untuk mengajar aku supaya aku mau bersekolah. Seperti itu. Saya Marcia Simau. Saya ada di satu jalan, halaman Immanuel. Disinilah saya tumbuh bersama adik-adik saya dari Balikpapan ke Jakarta. Ayah saya seorang pendeta, Benyamin Simau, dan saya adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Dikala ku cemas akan masa depan dalam kehidupanku, ku mau lihat burung-burung di udara yang tak mengumpulkan bekal, tapi hidup dalam suka. Ku mau lihat bunga-bunga yang di padang, yang hidup hari ini dan esok layu kembali. Saya Haris Chandra, juga sebagai pengurus Wakil Ketua Umum Perhimpunan Inti, satu organisasi Tionghoa yang terbesar di Indonesia. Saya baru saja mengurangi kegiatan bisnis dan sudah menyerahkan kepada generasi penerus. Nama saya Novi Basuki, saya asli dari Situbondo, Jawa Timur. Saya selalu bilang saya lahir di lantai 8 di Gunung Argopuro, di suatu desa kecil yang bernama Desa Taman Sari, Kecamatan Sumbermalang, Kabupaten Situbondo. Setelah lulus dari pesantren Nurul Jadid pada tahun 2010, pesantren ini ada di Probolinggo, saya melanjutkan studi saya dari sarjana, pasca sarjana, hingga kemudian S-teler di Tiongkok sana. Kemudian sekarang saya mulai menyibukkan diri untuk mulai berkarir di Indonesia. Iya, sukanya banyak, dukanya banyak di melayani dimanapun, apalagi di luar negeri. Jadi apalagi pertama kali kembali lagi, saya datang ke sini tidak tahu apa-apa dan sendiri. Jadi berat dimanapun saya berada, orang panggil bule-bule, orang mau foto sama saya, orang meledek saya. Kalau saya tidak bisa berbahasa Indonesia, orang meledek. Kalau saya berusaha berbahasa Indonesia, orang meledek. Dan saya tinggal di panti. Panti itu kecil sekali. Pada saat itu ada hampir 30 anak. Saya harus sharing satu kamar sama staff, ada 2. Sering tikus sampai masuk tempat tidur kami. Habis digigit nyamuk, panas. Ada kutu di rambutku sampai berdarah. Semua benar-benar harus membiasakan makanan, harus membiasakan mandi air dingin semua. Pokoknya setiap saat tidak nyaman secara fisik. Tapi sukacitanya itu jiwaku bersukacita, jiwaku senang karena saya tahu saya berada di dalam kehendak Tuhan Yesus. Nama saya Amanda Ray Hedges. Saya lahir dibesarkan di Colorado dan di Kansas di Amerika Serikat. Dan saya dipanggil Tuhan Yesus waktu kecil melayani di anak-anak yatim piatu di Indonesia. Saya sudah tinggal di sini hampir 8 tahun. Dan puji Tuhan kami sudah buka yayasan di sini. Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else.
Make a name the world remembers. But all this empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name the world remembers. But Jesus is the only name to remember. Tahu-tahu saya dengar jeep berhenti, Ciit gitu. Oh my God, mereka mau tahan suami saya. Terus saya dengar Lars, truk, aduh, Tuhan, please help me, please. Saya berdia. Malam, apa keluarga Ari Supit ada di sini? Saya dengar suara. Ada Pak, pendetanya yang dola datang. Ada Pak, itu istrinya. Terus saya tidak berani lihat, saya begini terus. Malam Ibu, saya ajudannya daripada Kolonel Warau dari tim-tim. Ini saya bawa titipan dari Bapak Kolonel. Ini kartu nama saya ada di Malang sampai 3 hari. Jika ada yang Ibu butuhkan, telepon saya Bu. Saya sudah tidak lihat mukanya begini terus. Saya kira yang dibawa surat-surat berharga. Jadi saya taruh di sini. Mereka berangkat, Nina belum datang. Terus mantu saya, Pengki bilang, Bu, sini deh aku bawa barangnya. Dia bawa di kamar, tahu-tahu, Ibu, Allah Bu, aduh Bu. Nama saya Ibu Margaret Sophie Supit Warau. Umur saya baru 93 tahun tambah 3 bulan. Nanti bulan Agustus saya jadi 94. Suami saya sudah lama meninggal dan saya sendiri punya anak kandung 5 orang. Yang tertua, yang sulung dan yang nomor 2 sudah meninggal. Tinggal sekarang ada 3. Cucu saya ada 8. Cicit saya ada 5. Semoga saya tidak salah ngitung. And never brought to mind. Should all acquaintance be forgot, or old lang syne? For old lang syne, my Jove, for we'll take a cup of kindness yet for all.